Ini aku bikin konten yang mana aku ngerekam 10 rank matchku di rank veteran di Pokemon Unite. Namanya perkenalkan Jojiki. Kita mulai. Sini aku udah ngelis 10 pertandinganku ya. Dimana di sini bisa dilihat aku udah dari 10 pertandingan aku 5 kali menang dan 5 kali kalah. Dan sini Pokemon apa aja sih yang dipakai pada saat 10 pertandinganku sebelumnya dari rekan-rekanku dari musuhku. Dan ternyata setelah aku ngelis di sini mereka kebanyakan pada di rank veteran kebanyakan menggunakan attacker dan all-rounder. Bisa dikatakan emang itu yang terjadi di rank veteran, yang mana terkadang komposisinya banyak attacker dan juga ada banyak yang all-rounder, dan itu membuat sebuah tim terkadang tidak balance. Dan sini aku coba dari 10 matchku Pokemon apa sih yang sering dipakai. Coba list di antara ada 4 ini adalah attacker Greninja, Defender Blastoise, dan Twister, Gengar, dan all-rounder Tyranitar. Di sini perlu diperhatikan lagi bahwa menjadi sorotan adalah di sini aku menandainya warna coklat dan kuning, yang artinya untuk di match rank Greninja menurutku secara pribadi penilaianku itu bisa dikatakan kurang stabil. Kenapa begitu? Karena dari beberapa match Greninja seakan-akan seperti pedang bermata dua. Ketika jadi sangat bagus banget, ketika enggak sangat jelek banget. Jadinya dampaknya bahwa kepentingan tim kita Greninja sangat benar-benar tergantung kemampuan individu, yaitu ya mungkin dalam mikronya sih. Karena aku nemuin banyak kan pada saat dalam permainan 10 match ini Greninjanya terkadang nggak show off, padahal udah dikasih space tengah, jadinya kan harusnya lebih cepat jadi, akan tapi terkadang udah ambil tengah coba nyerang bantuin temen, cuman terkadang kayak merasa apa ya show off sendiri gitu, jadinya terkadang ke kick off oleh di daerah musuh, jadinya memperlambat proses jadinya si Greninja itu sendiri. Jadinya di saat di late game di momen-momen terpenting Greninjanya udah tidak efektif lagi sih. Terlebih lagi Greninja tipikalnya adalah dikatakan Pokemon yang dibuat kerjasama itu kayak kurang gitu. Tapi itu menurutku secara pribadi. Tapi kita lihat aja di statusnya ya. Greninja kita bisa lihat nih expert. Kalau jadi bagus banget, kalau jelek emang jelek banget. Emang di sini sih jam terbang sih. Aku pun secara pribadi udah main Pokemon Unite udah cukup lama, dari season berapa ya, dari Android ya lupa, intinya udah lama. Cuman emang Greninja salah satu Pokemon yang belum bisa kukuasain sih, tapi ya pasti yang pakai ini jago. Kan kita bisa lihat dari skill pasifnya sendiri adalah Torturn, yang mana saat half HP atau kurang, attack dan movement speed akan naik. Cara pasif akan bagus, akan tetapi saat half HP or less, berarti di kondisi dimana saat darah kita sedikit tuh, yang tahu kita secara tahu bahwa attacker emang serangannya tinggi, cuman endurance-nya kurang. Nah, di sini benar-benar kuncinya adalah di mikro kita, atau ya kalian kita menggunakan Pokemonnya gitu loh. Ini akan menjadi sebuah pasif yang bagus ketika bertemu dengan user yang emang ahli dengan main game cepatnya, terlebih dengan Greninja. Benar-benar akan efektif seperti ini. Bisa dibilang Greninja untuk di veteran alangkah baiknya ya tidak di pick sih. Karena apa? Tidak, nantinya akan mempersulit kita sendiri ataupun juga jadi terkadang beban di tim. Jadinya jadi sorotan Greninja. Misal seandainya ada teman kita pakai Greninja atau rekan kita nggak pakai Greninja, kita mengantisipasinya lah dengan jaga-jaga menggunakan attacker yang lain. Cuman ketika benar-benar Greninjanya bertemu dengan user yang nggak ahli, itu benar-benar jadinya permainannya benar-benar berat banget sih. Oke, di sini aku juga menandai Defender Blastoise. Aku menandai Blastoise kenapa? Karena dalam 10 match ini yang menggunakan Blastoise kebanyakan di tim yang menang, seperti ini
Kan sini aku kalah nih, tapi sini dia ada Baltois kemungkinan, dan juga di sini menang aku kan, tapi di timku ada Blastoise. Satunya seperti itu. Blastoise punya apa ya, secara pribadi aku kayak ada ya cukup berpengaruh dari dalam permainan tim. Mari kita lihat Blastoise. Blastoise inilah defender yang dari awal kita main. Nah di sini punya pasif nih. When the Pokemon is half or less, attack and speed, attack are increased. Di sini kondisinya Blastoise berkurang darahnya dari setengahnya. Attack dan speed attack akan naik. Jadi kuncinya berarti kan ini benar-benar bisa dikatakan cukup cocok untuk Blastoise, terlebih dengan gaya permainan yang dikatakan ya cukup simpel Blastoise. Karena ada defender. Karena defender dia akan jaga teman-temannya. saat darahnya berkurang pun dia punya dampak untuk menyerang Pokemon musuh, yaitu ada semakin naikkan speed attack, special attack maksudku, dan attacknya. Terlebih Blastoise adalah tipe range special attack kan, di sini yang bikin ini dan ini lebih berpengaruh gitu. Terlebih untuk rekomendasi kombinasi itunya ya, lebih enak adalah saat menggunakan Hydro Pump dan Rapid Spinning. Kenapa Rapid Spinning? Karena saat akan lebih apa ya, kayak bisa kombinasikan Rapid Spinning dan Hydro Pump itu akan range-nya serangannya lebih besar gitu loh. Lebih enak daripada Rapid Spinning digabung sama Water Spout. Itu saat pakai Red Spinning menggunakan Water Spout itu range serangannya kecil, jadi kurang apa ya, cukup disayangkan sih. Dan juga saat upgrade Rapid Spin menaikkan defense dan speed defense saat menggunakan ini. Jadinya ya bayangin kayak kita Rapid Spin, kondisi darah kita sedikit tuh, jadi kan defense dan special defense-nya kita naik dan darah sedikit, berarti pasifnya si Blastoise juga aktif kan, yang mana menaikkan attack dan special attack. Jadinya menjadi sebuah keuntungan. Dan kita setelah tahu kombinasi apa ya, skill ini dan pasifnya, sangat direkomendasikan sih untuk itemnya. Menurutku secara pribadi ya, aku pakainya ya Focus Band, yang mana dia menaikkan apa, defense dan special defense itu. Kemudian kita paling enggak ada ini Slick Spoon, dia bisa menyerang apa, special attack remake yang menolak special defense-nya musuh. Jadinya tetap bisa tembusin ke inilah, ke darah musuh, nggak peduli dengan special defense-nya sebanyak 17%. Itu cukup bagus sih. Terlebih kan juga nambahkan special attack dan HP. Itu menguntungkan untuk defender sih. Ini sangat rekomendasi sih. Bisa dipasangkan juga sama Cures Inches, ini juga bagus. Kenapa? Karena dia mengurangi recovery darah musuh dari special attack base damage 20%. Kalau level 30 nya bisa lebih tinggi, 30% selama 1,5 second. Terlebih kan kita tahu sendiri tuh, si Blastoise kan pakainya apa, special defense, jadinya bagus sih. Ini bagus, bisa dipakai ini. Mau main lebih tebel lagi bisa pakai ini sih. Untuk tebel pakai body barrier nih, mantu apa, memberikan shield kan ke temen, dan juga bisa menambahkan darah ke kita juga. Yang bisa aku rekomendasikan untuk health itemnya untuk Blastoise yaitu pertama Focus Band, kedua body barrier untuk main lebih amannya, dan Silly Spoon ini
sangat efektif juga buat ini, rekomendasi banget. Yang rekomendasi lagi ada Curse Inches ini buat melemahkan HP recovery dari Pokemon musuh. Jadi di sini dari 10 permainan yang aku mainkan, Pokemon yang apa ya, aku bilang dari aku bermain yang dengan konteks buat bermain secara tim ya, aku menilai secara pribadi nih, Greninja itu cukup disarankan kalau emang belum terlalu apa ya, belum terlalu ahli atau bagaimana, langkah baiknya jangan dimainkan dulu sih, karena benar-benar dampaknya itu jomplangnya bisa besar banget. Kalau jago, benar-benar meng-carry tim kita, tapi kalau sebaliknya benar-benar wah susah sih untuk tim kita menang, itu susah. Bukan berarti Greninja jelek, bukan, cuman emang untuk mempelajari Greninja itu benar-benar wah butuh waktu. Dan di sini Baltoys jadi Pokemon recommend sih dibuat rank apa match di ini, di rank di veteran, karena dia secara defense oke, dan bantu tim oke, dengan bisa maksimalkan pasif yang dimiliki, skill yang tadi yang ku jelasin, dengan health item yang ada, itu cukup menjadi sebuah alasan yang kuat bahwa Blastoise bisa dimainkan di rank veteran sih. Dan tentunya permainan Blastoise ini juga harus permainan tim. Kesulitannya tidak sesulit Greninja, jadinya pasti pakai dan paham skillnya dan health itemnya sih ya bisa langsung dimainkan di rank gitu loh. Benar-benar tidak terlalu ada kejomblangan, misal nih nggak terlalu jago pakai Blastoise, paling nggak kan jagain apa yang main objektif aja gitu, jagain attackernya atau jagain speedsternya, itu pasti udah aman. Kalau ada yang main bagus, wah itu benar-benar bisa dampak sih, kayak jadinya gapnya untuk jelek atau nggak jeleknya Blastoise itu masih it's okay lah, karena defender kan. Jadinya Blastoise tetap apa ya, rekomen banget sih untuk dimainkan bagi orang yang apa ya, nggak mekanik tinggi, mainnya objektif, mainnya untuk jagain, emang tipikal defender, itu bagus sih Blastoise. Jadinya pakai aja Blastoise di rank veteran, rekomen. Oke, terima kasih.